Pemotongan berlian ini adalah kualitas paling dasar bagi seorang desainer. Apa? Desainer Dong Chen cuma segini kemampuannya. Maaf, boleh tahu Anda siapa? Kenapa seenaknya masuk ke departemen desain kami? Saya? Perkenalkan, nama saya Hailun. Lulusan La Salle Montréal, Kanada. Assistant Senior Director Ailiana. Asistennya Ailiana. Saya ingat jabatan Direktur Ailiana. Persetujuan belum keluar, kok cepat-cepat. Sudah cari asisten senior untuk diri sendiri. Kalau ada masalah, bisa tanya langsung ke HR. Xingyan. Kalian benar-benar satu sekolah. Jadi kamu adik tingkatku, Gu Xingyan. Halo senior, saya Gu Xingyan. Saya pernah dengar tentangmu. Kamu murid terakhir Profesor Welian. Welian ini memang sudah tua. Ajarkan murid yang cuma bisa grading berlian. Tolong jangan hina guru saya, terima kasih. Saya cuma nyatain fakta, grading berlian. Memang hal yang sederhana, tapi bisa melakukan hal sederhana hingga maksimal. Bukannya jadi tidak biasa lagi? Lebih baik daripada yang pegang ijazah cantik, tapi cuma tahu cari muka, tipu-tipu. Kamu bilang siapa yang tipu-tipu? Nggak terima? Nggak terima adu skill? Sebagai senior Dong Chen, saya enggan adu denganmu. TAPI, saya bisa suruh Xingyan adu denganmu. Xingyan, Mayu. Saya ke Dong Chen untuk kerja. Bukan untuk adu sama siapa saja. Jangan pura-pura cinta damai, saya dengar. Skill kerjamu memang tidak terlalu hebat. Tapi skill berantemmu cukup jago. Tak disangka, murid Weilian. Ternyata seperti kalian, bawa-bawa nama guru buat tipu-tipu. Cuma pinter cari akal. Benar-benar generasi semakin turun. Jangan provokasi, kalau mau adu bilang langsung. Selain itu, kalau ada masalah, silakan tanya langsung ke saya. Jangan libatkan guru saya, terima kasih. Oak, Marie Banding Campé Merancatant Berlian. Kalau aku menang, kamu harus bantu Ailiana buang sampah seminggu. Kalau aku menang, minta maaf ke Weilian. Deal. Kenapa? Kita masih anak sekolah? Yang bener? Kok bandingin hal dasar gini? Kita desainer, adu keterampilan beneran dong. Cat Ein. Adu ukulele Aya. Semangat Xingyan. Hitang munter 10 detik. Lima. Empat. Waktu habis. Xingyan menang. Karen. Minta maaf ke guruku. Weilian di Kanada.
Gimana minta maaf sama dia? Rekam. Astaga. Kamu backhander? Baiklah, minta maaf. Maaf, Welian. Cukup ya? Wah, Xingyan hebat banget sih. Gimana kerennya? Adrian dong. Ini Gu Xingyan dari tim desain. Kali ini dia cari sensasi lagi, orang-orang pada lihat. Ailiana kali ini kalah telak. Yang kalah asistennya. Asistennya muridnya. Murid kalah, malunya minta ampun itu guru. Ngobrol apa? Gak ada, cuma ada lomba di tim desain. Lomba? Lomba apa? Aku lihat dong. Direktur, semua pada bahas lomba ini. Gu Xingyan jadi terkenal karena ini. Gu Xingyan memang tangguh, berbakat dan pintar. Tapi menurutmu dia terlalu cari perhatian? Justru kurasa di balik itu semua ada maksud tertentu. Anak muda mana yang gak cari perhatian sekarang? Zaman rendah hati udah lewat. Pengamatanku benar. Kalau bisa dipakai, kita harus rekrut dia. Bukannya hubungan dia sama Linyi gak baik? Bener, mereka kayak minyak sama air. Direktur, aku punya cara buat bikin hubungan mereka berdua jadi makin kayak air sama api. Setelah itu, tarik dia masuk ke tim Anda. Jadi lebih gampang kayak balik telapak tangan. Xiao-xiao, aku percaya kamu urusannya. Tapi ingat, kerja harus pakai strategi, mau tarik orang. Pertama-tama harus paham karakter orangnya, sesuaikan dengan kesukaannya. Nanti kerjanya jadi lebih efisien. Saya paham, Pak Direktur. Asisten Shen. Kamu ada acara malam ini enggak? Gini, Bos Lin mau traktir makan malam. Kalau kamu free, nanti aku atur. Bos Lin ada apa ya? Bukan, aku cuma ngasih tahu soal apa Emaha. Aku juga nggak tahu. Oke, malam aku free. Oke, gini, abis aku atur. Aku kabarin ya. Oke, makasih. Ya ampun, apa nih? Bos Lin traktir makan? Kalian kan kayak air sama api? Kapan jadi satu tim? Traktir makan doang, itu disebut satu tim? Mungkin karena nggak satu tim. Makanya dia mau traktir makan. Ayaka? Baru beberapa menit, di semua grup pada ngomongin lo sama Bos Lin mau makan bareng. Wah, kalian ini. Perjamuan Hongmen nih. Gu Xingyan. Bos, siapa oke dateng? Halo, Bos Lin. Sini, duduk. Direktur Chong. Makasih. Bos nelpon. Oke, bir ya. Boleh. Kukira Bos Lin traktir makan. Di resto Jepang yang wah. Yang pelayannya pakai kimono. Layanan berlutut gitu. Tempat kayak gitu Emaha biasanya nggak kenyang. Ayo minum. Ayo, oke, silakan tunggu sebentar. Bos Lin, kenapa Anda mengajak saya makan? Waktu itu di studio produksi.
Anda bilang ingin bertanggung jawab atas niat awal, saya sudah lihat. Semangat Anda terhadap karir begitu gigih. Kebetulan hari ini pulang cepat. Ajak Anda ngobrol sebentar. Seorang newcomer seperti saya bisa duduk semeja dengan Anda? Sungguh langka. Hari itu saya lihat langsung. Xiaogu berusaha mati-matian. Sampai akhirnya jatuh ke air. Tetap berusaha memindahkan draft desainnya ke tangan Kumen. Jujur, saya sangat kagum, bahkan sedikit tersentuh. Anda terlalu memuji. Kalau suatu hari, kehormatan pribadi yang Anda perjuangkan mati-matian bentrok dengan kepentingan Dongchen, apa Anda akan rela mengorbankan ketenaran dan keuntungan pribadi untuk Dongchen? Kenapa Anda bertanya begitu? Karena Ailiana lebih berpengaruh secara internasional daripada Anda, kan? Ditambah lagi dia kejam dan licik, menghalalkan segala cara. Batu sandungan disingkirkan sepanjang jalan. Terlambat datang. Tampaknya saya memang batu sandungannya. Sejak Bostang masuk penjara, Dongchen terus jadi perantara. Saya dan Chong Fei susah payah. Baru bisa pertahankan departemen desain sampai sekarang. Kali ini Kumen pergi ke Ken, ini kesempatan emas. Menyangkut apakah Dongchen bisa dapat pengaruh internasional. Memaksa Dewan Direksi ubah strategi bisnis. Pengaruh internasional Ailiana. Dan basis kliennya bisa bantu Dongchen. Wujudkan semua ini secara maksimal. Ada satu hal yang saya kurang paham. Walau saya sudah menyerahkan draft desain ke tangan Kumen, saya belum terima jawaban apapun. Sekarang Anda sudah bicara semua ini. Apa Anda takut Ailiana akan kalah? Kadang kalah menang di depan mata tidak penting. Pandangan harus lebih jauh ke depan. Maaf. Saya tidak bisa kasih Anda jawaban. Saya juga tidak bisa mengkhianati hati nurani saya. Saya janji pada seseorang. Saya harus pertahankan niat awal. Itu Lindsay si pahlawan atap dari Departemen Keuangan, ya? Siapapun tidak penting. Silakan menikmati. Ayo coba sate. Terima kasih. Ayo. Xingyan selamat. Ucapan selamat tulus untukmu. Memenangkan penghargaan besar di kompetisi perhiasan internasional. Selamat juga untukmu, Bos Lin. Selamat atas keberhasilanmu menyelamatkan Dongchen. Sayang kalau Butang masih ada. Dia pasti akan sangat menyukaimu. Bisa ceritakan tentang masa lalu Bos Tang? Aku dengar dari Chong Fei. Butang adalah idolamu. Ya. Dia penggemar berat Butang. Xingyan tahu nggak? Kalau kamu penggemar Butang, dia ketua klub penggemarnya. Sate di sini enak, sudah kumakan bertahun-tahun. Yang terbaik di Shanghai. Aku kenyang. Terima kasih jamuannya. Aku pulang ya. Oke, Shenbo lagi nunggu di luar. Aku antar kamu pulang.
Hati-hati ya. Desainer ketinggalan zaman begitu penting? Kamu juga tahu bakat Gusinyan. Jauh melebihi Ailiana. Desain bunga Gusinyan. Kuncinya di teknik pemotongan. Sekarang di seluruh negeri yang bisa teknik ini. Mungkin cuma kenalan lamamu itu. Jangan dibahas, bikin hilang nafsu makan. Menurutmu mungkin dia kerja sama dengan Dongchen? Mustahil. Makanya desain Gusinyan sulit diwujudkan. Aku harus siapkan rencana cadangan. Tapi sekarang semua merek perhiasan sedang mengincar Kumen. Gusinyan mengundurkan diri. Bukan berarti Ailiana menang. Semua tergantung usaha. Langkah demi langkah. Asal dapat Kumen, semua masalah selesai. Demi Dongchen, aku atau bukan apa bedanya? Tapi sekarang semua merek perhiasan Sedang mengincar Kumen. Aku menyerah. tidak berarti Ailiana menang. Boslin seharusnya paham ini. Hanya kalahkan Kumen kita punya inisiatif. Jadi sebelum akhir, aku tidak akan menyerah. Ayo kita hitung mundur. Cuman. Ya, hari ini, sekali lagi terima kasih Kumen datang. Bertemu dekat dengan fans kita. Terima kasih semua merek atas dukungan. Tunjuk sorakan kalian, selamat jalan Kumen. Cuman. Minggir. Jangan berdesakan. Ayo. Sini. Sini. Pergi. Halangi orang. Kumen masuk garasi bawah tanah. Siap menjemput. Jangan kejar. Semua jangan kejar. Kumen tidak di mobil, pasti masih di parkiran. Cari di mana-mana. Cari lagi. Antang aku suruh superliken fans. Kalau tidak, hari ini tak bisa pergi. Man. Kamu baik-baik? Aku masih sedikit sakit. Jangan terima kegiatan seperti ini lagi. Ini sudah janji, tak bisa tolak. Baiklah, nanti tidak terima lagi. Aku juga tak mau kamu lelah. Ayo pulang istirahat. Istirahat yang baik. Jawab telepon. Lindsay, jawab telepon. Nona Chuman. Halo. Sinyan, kamu telepon aku banyak kali. Ada apa? Awalnya mau kamu bantu cek. Parkiran bawah tanah sini punya berapa pintu keluar?
Sekarang tidak perlu. Desainer kecil itu foto kita. Gu Xingyan, Kamu? Bos Gao mau temui kamu. Ayo pergi. Bos Gao. Buru-buru meminta kamu datang, silakan duduk. Bos Gao, Anda mencari saya untuk... Awalnya ketika kamu mengirimkan draft desain ke perusahaan kami, saat itu, jadwal kami memang sangat padat, jadi terhadap desainmu tidak memberikan perhatian yang cukup. Hari ini, saya ingin minta maaf secara langsung. Minta maaf. Tidak perlu, tidak perlu. Baiklah, kalau begitu kita langsung ke intinya. Bicarakan bunga haitangmu. Baik. Bunga haitang yang kamu buat, kami sudah lihat. Kumen sangat suka. Saran saya adalah, kamu tanda tangani kontrak dengan Kumen. Mewujudkan kemenangan bersama dalam karir kalian. Maksud Anda, Nona Kumen memilih bunga haitang saya? Benar. Lalu, apakah dia benar-benar bersedia bekerja sama dengan desainer kecil? Seperti saya yang tidak terkenal ini? Sangat bersedia. Hanya saja, kami punya permintaan kecil. Silakan bilang. Saya harap, kamu bisa menghapus foto yang kamu ambil hari ini. Hapus. Foto. Hari lelang waktu itu, kamu membantu kami menghindari paparazzi, jadi saya percaya kali ini. Kamu juga bersedia membantu kami. Foto ini bukan saya yang ambil. Nona Gu. Saya tidak meragukan integritasmu, saya juga mau percaya. Kamu mengambil foto-foto ini tanpa maksud jahat. Permintaan saya hanya menghapusnya, tidak boleh ada yang tersisa. Apalagi dikirim ke media. Saya tidak itu. Bos Gao, saya ingin menjelaskan pada Anda, iya. Anda melihat saya di parkiran bawah tanah. Tapi waktu itu saya sedang telepon, tidak, saya benar-benar tidak. Nona Gu. Kamu salah paham. Saya tidak bermaksud menyalahkanmu, saya juga tidak ingin menyelidiki. Dengan psikologi, apa kamu mengambil foto-foto itu waktu itu? Saya juga tidak akan melaporkan hal ini ke perusahaanmu. Permintaan saya hanya menghapusnya. Tapi saya... Tentu saja, jika pihak media mendapatkannya. Setelah foto-foto ini dibongkar, kurasa aku takkan bisa berbicara setenang ini dengan Nona Gu. Aku... Sudahlah, itu saja yang mau ku sampaikan. Urus saja dirimu sendiri. Tolong percayalah, aku benar-benar tidak. Oh ya, Nona Heu, kurasa kamu juga pasti sangat rela. Kumen memakai bunga haitang buatanmu. Nona,
Sarapannya sudah siap. Pagi. Teleponmu tak kebanjiran panggilan? Enggak, aku matikan. Lihat sendiri. Sudah kukatakan, rahasia tak bisa ditutupi. Gu Xingyan. Lihat, heboh banget. Berita utama. Ya ampun, beneran. Di dalam mobil. Berita utama. Bingkang. Lagi lihat apa semua? Lihat sendiri deh. Kurasa foto-foto ini nggak berarti apa-apa. Jangan-jangan cuma editan, kan? Artis dan manajer yang agak dekat sekarang. Nggak masalah kok. Kamu belum tahu wartawan hiburan sekarang. Itu berita eksklusif. Tahu, Monday C, Tuesday C. Tunggu ayah kabarnya. Beritanya beneran sensational. Bunga haitangku abis. Apa yang buru-buru, Bos Gao? Ya foto-foto itu. Harga show Kumen udah anjlok. Orang-orang menjauhiku kayak setan. Ini kan berkat desainer kecil di perusahaan kalian. Kalau ada lagi, Monday C. Terus muncul foto lebih heboh, bayangkan. Akibatnya gimana? Maksudmu Gusingan? Dia, aku dan Kumen lihat langsung dia pegang HP. Terus memotret kami. Aku heran. Kan kami udah pilih desainnya. Ngapain dia nguntitin, fotoin terus kirim ke media? Gusingan nggak mungkin begitu. Kukira ini salah paham. Lagi pula, dia nggak tahu. Desainnya udah kalian pilih. Aku nggak peduli. Sekarang aku harus menyelesaikan ini. Aku bisa bantu selesaikan. Tapi ada syaratnya. Aku mau Kumen kontrak sama Ailiana. Kontrak yang kukirim kok lama nggak dibales? Ternyata kamu masih pengin. Kumen kerja sama Ailiana. Kumen harus go internasional, Dongchen juga harus. Di saat krusial gini, Ailiana jauh lebih cocok daripada Gusingan. Kamu punya cara? Dari sudut dan kejelasan fotonya. Buat bantah kabar media. Bisa aja sih. Oke, aku setuju. Tapi aku juga punya syarat. Bilang. Buat Gusingan minggat buat selamanya. Lah kenapa? Gak perlu Gusingan. Cuma pegawai biasa Dongchen, gak pengaruh. Dia harus dihukum kalau nggak pergi. Kumen nggak bakal perpanjang kontrak sama Dongchen. Siapapun desainernya. Ini bukan cuma sikap Kumen, tapi juga sikapku. Aku di bawah rumahmu, ada urusan ketemuan dulu. Bos Lin, besok juga aku mau cari kamu di kantor. Kenapa kamu selalu nargetin aku? Apa? Aku ketemu Gao Yuan. Katanya Kumen milih desainku. Aku nggak dengar kabar apapun. Apalagi sekarang ada kekuatan besar. Duduk aku bocorin hubungan gelap Kumen sama Gao Yuan. Aku nggak bisa bayangin selain kamu. Siapa yang punya kemampuan segitu gedenya?
bisa bikin dua hal aneh ini kejadian barengan. Nggak langsung kasih kabar. Soalnya aku mau picu Ailiana. Pakai sumber dayanya. Bantu Kumen dan Dongchen Go Internasional. Masalah foto aku juga baru tahu, walau aku yakin kamu gak bakal ngelakuin ginian. Tapi sekarang Kenapa? Kumen yakin kamu yang moto foto itu. Sekalian sebut namamu buat klarifikasi. Kalau aku tidak klarifikasi, apa konsekuensinya nanti? Kumen akan hentikan semua kerjasama dengan Dongchen. Lagi pula kontrak Kumen sekarang belum habis masa berlakunya. Bahkan Xing Hao bisa menuntut Dongchen karena kamu karyawan Dongchen, yang sudah merusak reputasi Kumen. Sampai menggugat Dongchen di pengadilan. Dongchen punya nasibnya sendiri. Selalu ada di tangan orang Dongchen sendiri. Tenang aja. Gak ada yang bakal maksa kamu. Jangan terlalu tekanan. Halo semuanya. Nama saya Gu Xingyang. Saya seorang asisten desainer biasa di divisi desain grup Dongchen. Ada hubungan bisnis dengan studio Kumen. Karena tidak puas dengan pendapat Kumen tentang desain, saya melakukan pemalsuan fakta dan fitnah terhadap Kumen. Foto itu hasil editan saya. Saya minta maaf kepada Nona Kumen. Jadi saya putuskan mengundurkan diri sebagai desainer Dongchen. Tunggu dulu. Kok kamu bisa datang? Percaya saya. Nama saya Li Mingkang. Juga karyawan Dongchen. Gu Xinyan adalah ketua kelompok kami. Hari ini saya bawa beberapa barang. Saya yakin ini yang ingin dilihat semua orang. Apa ini? Jadi bukan dia yang motret? Video ini saya ambil dari rekaman CCTV parkir bawah tanah itu. Seperti yang dilihat semua orang. Rekan saya Gu Xinyan dari awal sampai akhir. Tidak ada tindakan memotret diam-diam.
Karena desain kami lama tidak dapat respons dari Nona Kumen. Xingyan mewakili kelompok desain kami untuk menemui Nona Kumen. Jadi, hari ini kesimpulannya hanya satu. Gu Xingyan tidak mengedit foto, apalagi memotret diam-diam. Alasan dia mau tanggung semua ini hari ini, karena tidak ingin reputasi Dongchen rusak. Jadi, Gu Xingyan tidak perlu minta maaf, apalagi mengundurkan diri. Oh, begitu ya? Semangat! Halo, Kenapa kamu melakukan hal ini? Jangan pura-pura tidak tahu, kenapa merekam dan mempublikasikannya? Perselingkuhan rahasia Kumen dan Gao Yuan. Lalu menyalahkan Gu Xingyan. Perjam Yuan Hongman. Apa maksudnya itu? Dia ingin aku mengundurkan diri dari kompetisi ini. Apa? Kenapa? Aku melakukan ini semua untukmu. Setiap hal yang kulakukan adalah untukmu. Dengan begini, Gu Xingyan bisa benar-benar tersingkir. Kumen bisa menandatangani kontrak dengan Ailiana. Bukankah ini akhir yang kamu inginkan? Kedepannya jangan bertindak semaunya sendiri. Sangat menegangkan. Minum air dulu. Terima kasih. Sama-sama. Tidak apa-apa. Mingkang, sungguh terima kasih banyak. Sudah, jangan sungkan. Liming Kong. Tak kusangka kamu punya kemampuan seperti itu. Aku tidak akan mengejekmu atau membicarakan gosip lagi. Tahu tidak betapa gagahnya kamu tadi? Segegal langit? Iya, di saat Xingyan dalam kesulitan. Kamu langsung turun tangan membantu, menginjak awan pelangi. Menjadi pahlawan super. Sebenarnya aku sangat ingin terus memerankan pahlawan super ini. Tapi, pahlawan yang sebenarnya ada orang lain. Siapa? Coba tebak. Jackie. Cari aku? Aku yang minta bantuanmu. Bantu apa? Ini rekaman CCTV Gu Xingyan di bagian bawah tanah. Bisa membuktikan dia tidak bersalah. Salin video ini dari flash disk ke handphone. Langsung ke konferensi pers, cari wartawan untuk umumkan. Lalu mengapa kamu tidak pergi sendiri? Aku dari divisi keuangan, tidak ada alasannya. Kamu satu divisi dengannya, lebih meyakinkan. Baik, atas nama Xingyan terima kasih banyak. Aku berangkat sekarang, makasih Jiki. Pahlawan super yang sebenarnya, ternyata Jiki. Jangan lihat dia biasa-biasa aja kalem gitu. Tapi di saat genting dia nggak mengecewakan. Gak nyangka Jackie punya kemampuan kayak gini. Aku sempat mikir. Ini ulah kamu ya, Liming Kang. Udah. Baik pahlawan di depan layar maupun di belakang layar. Aku benar-benar sangat berterima kasih sama kalian. Lihat tuh Xingyan. Urus aja urusanmu sendiri. Ayo kita minum air putih dulu. Ayo sini. Gu Xingyan, tolong sebarkan desain-desain ini. Gak ada yang lolos satupun. Ngapain lihat aku? Jangan ragu, emang gak ada yang lolos. Punyamu juga gak lolos. Aku bilang, jangan merasa lebih unggul dong. Ini cuma bikin susah, berantakan semuanya. Semuanya gak lolos. Senin depan kumpulkan draft lagi.
Sok-sokan jadi direktur. Udah nggak sabar aja tuh. Jangan dipikirin ya. Permisi, apakah Gusingan ada? Kumen-kumen ini. Hari ini aku sengaja datang cari kamu. Jangan tegang, kita salah paham sama kamu. Gu Xingyan. Rekaman CCTV hari itu sudah aku lihat. Kamu emang nggak foto-foto. Sebelumnya aku terlalu gegabah. Nggak kasih kesempatan kamu jelasin. Maafin aku. Jangan-jangan. Kalian nggak perlu minta maaf sama aku. Dalam hal ini, aku juga ada salahnya. Aku cuma mikirin pengen serahkan desain ke kalian. Cuma pengen biar Enen Kumen tanda tangan sama Dongchen. Seringkali aku nggak berada di posisi kalian untuk melihat masalahnya. Jadi aku juga nggak tahu gosip ini. Kok bisa tersebar? Bikin kalian repot banget. Seharusnya aku yang minta maaf ke kalian. Emang bikin repot sih. Tapi beberapa hari ini kami juga sudah mikir jernih. Daripada setiap hari sembunyi-sembunyi gini. Mending manfaatkan kesempatan ini untuk terbuka aja. Selamat ya selamat. Hebat sekali, selamat-selamat. Astaga, luar biasa. Doa terbaik untuk kalian, doa terbaik. Lihat sini, lihat sini. Doa terbaik untuk kalian, doa terbaik. Nona Chuman, Gao Yuan. Kalian datang? Aku cari Xingyan. Cari dia? Xingyan, sejak pertama kali lihat desainmu, aku sangat suka. Gambar ini tidak bisa hilang dari pikiranku. Perusahaanmu juga sudah kasih banyak desain. Tapi setelah dilihat-lihat, hanya bunga begonia ini yang paling menyentuh saya. Jadi aku putuskan pakai ini. Nona Kumen, maksud Anda? Sekarang kita langsung naik ke Dongchen untuk perpanjang kontrak. Pakai desainmu. Luar biasa. Keren banget kan? Hebat sekali, Ipa. Bagus banget. Bagus. Bagus. Kalian beneran suka desainku? Sangat suka. Tapi hari keken semakin dekat. Bisa pakai aksesori cantik ini atau tidak? Tergantung kamu. Gampang. Terima kasih. Doa terbaik. Makasih banyak. Xingyan maju terus. Luar biasa. Direktur, hadirin, semua koran hari ini. Muat berita tentang Kumen dari Dongchen kami. Memenuhi semua hak aksesori di Ken. Bahkan jadi headline. Jadi divisi desain. Harus percepat kerja terkait. Sekaligus jangan biarkan desainernya, Gu Xingyan, bersusah payah sia-sia. Kita harus beri penghargaan besar. Semua tidak keberatan kan? Tidak ada keberatan. Tidak. Selain itu, posisi direktur divisi desain tidak boleh kosong lagi. Menurutku sesuai aturan sebelumnya. Dari kompetisi Gu Xingyan dan Ai Liana. Naikkan Gu Xingyan saja. Saya punya pendapat berbeda. Alasan Boslin? Desain Gu Xingyan memang menyentuh Kumen. Dan telah menandatangani pengesahan, tapi dia ceroboh. Memberikan masalah besar bagi divisi desain dan Dongchen dalam hal opini publik. Sampai sekarang masih terasa dampaknya. Kalau bukan karena video itu membuktikan dia tidak bersalah. Mungkin sekarang dia sudah bukan karyawan Dongchen lagi. Makanya menurut saya Gu Xingyan masih kurang pengalaman. Boslin ini mau buang orang setelah dipakai ya. Peraturan yang sebelumnya dibuat sia-sia, membuat kerja keras karyawan. Jadi percuma saja, kalau begini terus bagaimana kita bisa meyakinkan orang? Gu Xingyan masih terlalu muda. Dia tidak bisa memimpin divisi desain. Kita ini Dongchen yang terhormat. Masa sampai seorang direktur desain saja tidak bisa dipilih? Tolong semua tenang dulu. Boleh saya bicara sebentar? Saya setuju dengan saran direktur utama. Kalau tidak mempromosikan karyawan yang berprestasi,
Itu sama saja membuat semua orang kecewa. Di sisi lain, saya juga setuju dengan pendapat Bos Lin. Dari segi usia dan pengalaman, Gu Xingyan masih terlalu dini untuk memimpin divisi desain. Direktur utama. Saya ingat divisi desain Dongchen dulu. Pernah ada desainer kepala dan direktur yang bekerja bersamaan, benar kan? Sepertinya pernah. Waktu itu desainer kepala yang mengatur desain secara keseluruhan. Sedangkan direktur yang bertugas mengelola pekerjaan sehari-hari. Bagaimana kalau kita coba seperti ini? Kita promosikan Gu Xingyan jadi desainer kepala, dan Ailiana jadi direktur. Dengan begitu kelebihan kedua orang bisa dimanfaatkan. Ini juga menguntungkan untuk Dongchen. Oke, saya setuju. Saya juga setuju dengan pendapat Bos Hang. Soalnya, Gu Xingyan belum sampai setahun di perusahaan. Kalau sekarang langsung jadi direktur, mungkin susah meyakinkan orang. Tapi kalau sama sekali tidak diapresiasi, itu juga bisa bikin semangat karyawan turun. Jadi menurut saya usul Bos Hang adalah pengaturan yang paling aman. Benar juga. Baiklah, karena Bos Hang sudah memberikan solusi, kita coba kompromi saja. Hanya bisa begitu, ikuti keputusan direktur utama. Kartu karyawan yang ini lebih tinggi wewenangnya dibanding yang dulu. Dan juga menunjukkan bahwa di gedung ini, kamu punya akses yang lebih luas. Tapi aku harus mengingatkanmu. Aku tahu, datang 5 menit lebih awal nggak ada yang sadar. Tapi kalau pulang 5 menit lebih cepat saat lembur, pasti ada yang mau ngobrol sama kamu. Itu dulu, sekarang sudah beda. Sekarang kamu kepala desainer. Kalau setiap pagi, kamu nggak kelakin 50 menit lebih awal dari desainer biasa, berarti kamu nggak rajin. Kalau setiap hari nggak lembur 1 jam lebih lama dari orang lain, itu namanya nggak profesional. Ini adalah saran baru untuk Anda. Direktur Y, terima kasih untuk nasihat dulu dan sekarang. Semua sangat bermanfaat buat aku pergi dulu. Dan gajimu akan naik signifikan dibanding sebelumnya. Bulan ini sudah bisa dilihat di kartu gaji. Nanti kamu cek sendiri ya. Kalian pada rame-rame apa? Cepat kerja. Sepeten. Ini kapan ada meja tambahan? Apa yang terjadi dengan kepala desainer? Soal meja kerja ini, Anda harus bertanya kepada orang-orang di departemen teknik. Soal gelar kepala desainernya, harus tanya ke orang HR. Aku belum pernah mendengar tentang penunjukan ini. Begini, wakil direktur. Posisi kepala desainer ini memang ada di divisi desain. Tapi secara operasional tidak di bawah wakil direktur desain. Dan saya khawatir Anda dan kepala desainer berada di kelas sama. Datang nih, udah datang. Xingyan, Susah-susah beli koper besar. Xingyan, kamu mau kopi? Aku buatkan untukmu. Atau aku beliin di bawah. Nggak perlu Fang, makasih ya. Jika aku mau minum, aku akan. Kau sibuk sekarang, jika kau butuh sesuatu, bilang aja ke aku. Oke, makasih Fang. Terima kasih. Tong sampel. Kalian bersama ngomong apa? Nggak ada. Coba cerita dong, mengapa dia harus menempati wakil direktur? Kantor direktur tidak sadar. Kalau nggak ganti papan nama, besok gue harus ke divisi teknik. Laporkin baik-baik. Sudahlah Xiao Qing. Jangan ikut campur urusan orang. Sudah, barang-barang juga seharusnya udah hampir beres dikemas. Mau lihat ke sana gak? Boleh. Ayo. Pemandangannya emang bagus ya. Sini. Xingyan. Gak tahu, apa kita berdua punya kehormatan ini? Nempel medali jasa ini. Tentu boleh. Sini, gue tempelin. Nih, buat kamu 1. Karena udah dapat kehormatan ini. Nah, sekarang gue mau tanya nih. Si yang naik pangkat ini, setelah naik pangkat, ada pengalaman atau pelajaran apa? Ada perubahan apa aja? Perubahan apa? Gaji naik. Perubahan segede ini,
Masa bukan perubahan? Kamu traktir makan, gue mau makan enak. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi gue kasih saran membangun selain makan nih. Karena udah naik gaji. Mending cari rumah baru dekat kantor aja. Daripada sebelumnya tinggalnya jauh, terlalu berisiko. Memang teman-teman terbaik gue. Akhir-akhir ini gue juga serius mikirin ini. Kalau lancar, 2 hari ini pindah. Nanti kalau pindah, bilang ya, kami bantu. Makasih, Gue juga bantu. makasih. Tapi ngomong-ngomong, barusan kamu tanya, ada pengalaman apa? Ya sebenarnya sih gak ada. Tapi setelah lewat banyak hal, pengalaman masih bisa bagi cerita. Mau dengar? Mau dengar, cepetan cerita. Sebenarnya sih, di pihak manapun atau kelompok manapun, akan ada saatnya roda berputar, orang pergi teh dingin. Hanya dengan jadi kuat sendiri. Hanya dengan jadi semakin kuat, baru bisa lebih baik. Hidup di dunia ini. Betul. Kamu kenapa? Aku tadi bengong sebentar. Mingkong, apa kamu nggak ngerasa, meski sekarang sama Sinyan, seperti biasa aja. Tapi sebenarnya, kita udah nggak satu dunia lagi. Duh, kamu kebanyakan mikir lagi. Kok nggak satu dunia sih? Kan kita masih satu divisi desain semua. Kamu nggak ngerti. Dari kecil, aku tuh yang selalu tepuk tangan dari pinggir buat orang lain. Tapi walau cuma sekali, pengin orang tepuk tangan dan sorak-sorai buat aku. Xiaoqing. Setiap orang punya ritmenya sendiri. Mungkin minggu depan, rekan kerja bakal tepuk tangan gugup buat kamu. Kuak, kuaik, kuaik. Kamu sih, bisanya cuma ngomong manis biar aku senang. Gimana kalau kamu tunjukin aja? Coba peragain suara bebek gugus sekarang. Ayo cepat. Kuak, kuak, kuaik, kak. Seriusan dong, tepuk tangan buat aku aja susah banget. Lagi pula sekarang sepi, cepetan dong. Udah deh. Makan enak lagi. Aku nggak mau. Pulang. Aku nggak pulang. Cuma mikirin makan mulu. Emang enak apa? Aku nggak mau pulang. Jalan pulang. Nggak mau. Kak, jangan salahin ibu nggak beliin makanan enak. Kalau bisa, dia pasti pengen kasih yang terbaik di dunia ini buat kamu. Belajar yang rajin, biar besar nanti bisa cari uang banyak. Nanti kamu bisa beli makanan kesukaan sendiri. Jangan lupa kasih ibu.
rumah yang lebih besar dan bagus. Kamu harus ingat, apapun yang ibu lakukan, semua karena sayang sama kamu. Makasih. Bu, kita pulang yuk. Bisa pergi sekarang? Ayo pergi. Mama, aku datang. Sibuk sekali akhir-akhir ini. Tapi hasilnya bagus. Baru sekarang, aku merasa benar-benar berdiri di sini. Aku tahu yang ku mau. Seri Chushong dan Lingxi sekarang. Laku keras di pasaran. Desain lanjutan harus segera menyusul. Agar penjualan bagus tetap terjaga. Tema desain musim baru sudah jadi. Untuk seri liburan musim panas yang panas. AI Liana, jelaskan ranking Ganmu. Untuk tema musim panas kali ini, aku pakai elemen logam dingin. Gaya minimalis dengan potongan geometris. Menciptakan kesan dingin dan keren. Ditambah hiasan berlian kecil-kecil. Untuk capai gaya mewah sederhana. Yang lagi tren di dunia. Terima kasih. Selanjutnya Gu Xingyan. Gu Xingyan, jelaskan ranking Ganmu. Untuk tema ini, fokus kami. Pada bunga haitang. Karena kumen di internet sudah viral. Produk seri lain belum diproduksi. Kita bisa manfaatkan momentum ini untuk luncurkan edisi terbatas haitang dengan promosi khusus. Keunggulan teknik potong pakai berlian kecil untuk hasilkan kilau setara 1 karat. Fokus ke pasar mainstream. Teknik potong yang kamu sebut, sepengetahuanku, cuma satu perajin di negeri ini yang bisa. Perajin Songcheng ini. Sepertinya ogah kerja sama dengan Dongchen. Benar, Pak Direktur?
Tolong cari data perajin Songcheng. Songcheng asalnya dari Huizhou, Anhui. Sekarang tinggal di Shanghai. Karena perajinnya nggak mau. Rancanganmu ini susah terwujud. Perajin ini memang tertutup. Tapi sepengetahuanku, dia masih di Shanghai. Bisa atau enggak, kita harus negosiasi dulu. Baik. Ini 2 rancangan dari desain. Mari diskusikan pendapat. Menurut rencana Gu Xingyan, luncurkan edisi terbatas bunga Haitang dari anggaran promosi. Bisa menghemat sebagian besar karena sudah viral. Penjualan juga lebih terjamin. Aku rasa desain Ailiana lebih cocok dengan gaya minimalis internasional modern. Sedangkan desain Gu Xingyan butuh teknik potong khusus untuk mendukung. Dan dukungan ini masih belum pasti. Kalau gitu voting aja. Oke. Saya setuju usul direktur. Saya juga setuju. Yang setuju rencana Ailiana angkat tangan. Empat suara. Yang setuju rencana Gu Xingyan angkat tangan. Gu Xingyan lebih 1 suara dari Ailiana. Tapi keunggulannya tidak signifikan. Gu Xingyan, rencanamu jadi rencana utama. Sebelum tanggal 15 bulan ini, kamu harus cari tukang potong yang tepat. Siapkan laporan kelayakan. Kalau tidak, rencana Ailiana dari cadangan jadi rencana utama, lebih tepat begitu. Bagaimana menurutmu? Kalau gitu dilakukan saja. Bos Lin, kamu ini mau bikin kami berlaga lagi. Ini pengaturan kerja internal perusahaan, tidak ada menang kalah. Tujuannya untuk meluncurkan produk terbaik ke pasar. Sudah begitu saja, semua siap-siap. Kamu senang, Ja? Menang lagi kesempatan mendahuluiku. Aku menang atau tidak penting. Yang penting Dongchen bisa menang. Shok Shuchi, Aku bicara jujur. nanti lihat saja. Kamu tanya ke bagian keuangan. Anggaran acara ini sudah disetujui berapa? Li Zuoran tiba-tiba sangat perhatian dengan acara ini. Pasti ada alasan khusus. Mengerti, saya segera urus. Bos Lin, sekarang sebenarnya bagaimana sih? Dulu kamu janji aku direktur desain Dongchen. Direktur desain. Sekarang malah, aku mau bikin acara aja. Si gadis kecil ini injak-injak kepalaku. Kamu seharusnya tanya diri sendiri. Kamu bilang sudah lama di Dongchen. Ngapain aja? Setelah Kumen pilih desain Gu Xingyan, aku sudah menekan kontrak Gao Yuan. Jelas-jelas kuberitahu kamu. Bagaimana seharusnya memperbaiki desainmu. Kesempatan ada di depanmu. Apa yang kamu lakukan? Sampai Kumen datang ke perusahaan, menandatangani desain Gu Xingyan. Kamu juga tidak mengajukan proposal baru. Menurutku proposalku sudah sangat sempurna. Kumen tidak ada alasan untuk tidak menyukainya. Kamu pikir sudah sempurna? Bisa kamu wakili Kumen? Dia suka apa tidak suka apa? Kamu tahu? Ini aku mengaku. Karena waktu pulang ke negaraku terlalu singkat. Aku belum sempat kenal selebriti lokal. Tapi percayalah, proposal kali ini, aku sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Bos Lin, bisa tidak kamu bantu aku meyakinkan direktur? Biarkan aku yang tangani tema kali ini. Aku pernah mendukungmu tanpa syarat. Tapi kali ini, aku juga ingin dengar pendapat direktur lain. Bahkan kamu ingin melihat aku dipermalukan? Kamu pikir kalau aku tidak bergantung padamu, aku tidak akan bisa bertahan di sini, ya? Orang perlu punya nilai. Tanpa nilai, kemanapun kamu tidak akan bertahan. Kamu akan lihat nilainya. Baiklah.